Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam acara Sapaan Kata hari ini. Pada saat ini saya ingin menyampaikan suatu renungan dengan maksud ajakan bagi kita sekalian untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa dalam masa era new normal ini. Banyak orang yang memiliki pemahaman tidak tepat bahwa masa era new normal ini adalah sudah normal dan pandemi COVID-19 sudah berlalu. Ini sangat tidak tepat dan juga dapat menyesatkan atau membahayakan. Karena dengan demikian orang bisa menjadi lengah, teledor, dan akibatnya bisa cukup fatal. Dirinya dan keluarganya bisa tertular oleh virus corona. Oleh karena itulah, pada saat ini kita hendaknya senantiasa tetap melakukan kewaspadaan, jangan sekalipun kita lengah. Saudara, ada suatu ilustrasi menarik dari Bapak Anthony de Mello, perlombaan antara angin barat dengan angin timur. Ketika angin barat dan angin timur berjumpa, mereka sepakat untuk mengadakan suatu perlombaan atau pertandingan. Siapa di antara mereka yang lebih kuat? Dan mereka menyepakati untuk meminta seekor kera naik ke sebuah pohon yang cukup tinggi, pohon yang cukup kokoh. Dan dalam perlombaan itu ditetapkan angin mana tiupannya yang mampu menjatuhkan kera, maka angin itulah yang menjadi pemenangnya. Dalam perlombaan itu, yang pertama kali maju adalah angin barat, yang dikenal sebagai angin yang sangat kencang, angin topan, angin yang begitu menakutkan. Maka ketika angin barat memulai perlombaan itu dengan sekuat tenaga, dia mengembuskan angin sekencang-kencangnya kepada kera itu. Kera menjadi takut, dan karena takut itu dia menggenggam erat dahan yang ada pada pohon itu, dahan yang cukup kekar. Saudara, angin barat semakin kuat mengembuskan anginnya selama bermenit-menit, setengah jam, 1 jam. Tetapi semakin kencang angin itu dihembuskan, maka kera itu semakin pula erat memegang ranting ataupun dahan yang menjadi pegangannya itu. Sampai sekian lama, maka angin barat mulai kelelahan, tenaganya sudah mulai habis. Maka tibalah giliran dari angin timur, yang dikenal sebagai angin yang sepoi-sepoi, yang lembut, ya, dengan agak santai. Maka angin timur ini mulai mengembuskan tiupan anginnya itu. Berbeda dengan angin yang barat, angin timur ini mengembus dengan sangat lembut dan sepoi-sepoi. Saudara, kera merasa dirinya sudah aman. Dia tidak lagi berpegangan pada dahan di mana dia bersandar. Dan karena dulunya dia sempat kelelahan, maka dengan angin sepoi-sepoi yang lembut itu, dia mulai mengantuk. Dan tidak lama kemudian tertidur. Maka dengan mudah si kera itu terjatuh ke dalam tanah, ke atas tanah. Saudara yang saya kasih, disitulah maka si angin timur yang lembut, yang sepoi-sepoi justru memenangkan pertandingan itu. Nah, ada 2 pesan moral yang dapat kita pelajari dari ilustrasi ini. Yang pertama, kita dapat belajar dari angin barat dan angin timur. Saudara yang saya kasih, apabila seseorang merasa dirinya kuat, biasanya cenderung untuk meremehkan yang lemah. Dan dengan kekuatannya seringkali membanggakan diri atau menyombongkan hatinya.
Saudara yang saya kasih, firman Tuhan di dalam Amsal mengingatkan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 8. Demikian juga Amsal 18 ayat 2, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara yang saya kasih, bagaimanapun kondisi kita, janganlah kita sekali-kali merasa sebagai orang hebat, merasa sebagai orang yang kebal terhadap virus corona, beranggapan bahwa virus corona itu tidak akan bisa menulari diri kita atau keluarga kita. Saudara, ingatlah akan firman Tuhan, supaya kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga berfirman, Allah mengasihani orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang congkak. Saudara, hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah dari kera. Ketika sang kera ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya, maka dia berpegang erat pada dahan pohon sehingga tidak terjatuh. Dia waspada, dia berusaha dengan sekuat tenaga di tengah bahaya itu, dia tetap aman dan selamat. Tetapi manakala kera ini sudah merasa aman, dirinya tidak lagi berpegang pada dahan itu, dalam kondisi ngantuk karena hembusan angin sepoi-sepoi dari angin timur, dia terjatuh. Saudara yang saya kasih, demikianlah jikalau kita dalam masa new normal ini, kita sudah beranggapan semua oke, sudah aman, nyaman, maka hati-hatilah. Karena pencobaan itu tidak pernah datang dengan memberitahukan terlebih dahulu kedatangannya untuk mencobai, termasuk orang-orang beriman. Oleh karena itu tepat sekali kalau saya membacakan kembali firman Kristus yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, di mana-mana selalu ada dimungkinkan terjadinya bahaya yang dapat mengancam kehidupan kita. Dengan kesadaran akan hal itu, membuat kita semakin berpegang erat pada pegangan tangan kasih Tuhan, supaya kita tidak jatuh dan tidak tergeletak, supaya Tuhan senantiasa menopang dan melindungi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita, agar kita terus berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan, memegang erat tangan kasih Tuhan, supaya kita tetap aman. Jangan lengah sekalipun, karena kelengahan dapat mendatangkan kemalangan dan pencobaan menerpa kehidupan kita atau keluarga kita. Tuhan kiranya menyertai dan tetap melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih karena Tuhan masih tetap memberkati hidup kami dengan kesehatan. Terima kasih Roh Kudus untuk firman yang menyapa kami, agar di tengah masa new normal ini kami tidak berpikir dan beranggapan kondisi sudah aman tentram. Tetapi dalam kondisi wabah virus corona masih berlangsung, kami terus menjaga diri, kami terus berhati-hati, kami terus berwaspada dengan tetap berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam menjaga diri dan melakukan kewaspadaan, menerapkan protokol kesehatan, supaya kami tetap dalam keadaan baik, sehat, dan dijauhkan dari kemalangan. Berkati dan tolonglah dan sembuhkanlah ya Tuhan untuk Ibu Sitanggang yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Demikian juga beri kekuatan ekstra bagi Bapak Yudhistira, peliharalah juga untuk Ibu Oni dan saudara kami yang lemah. Terima kasih ya Tuhan, kami mempercayakan kehidupan dan masa depan kami dan pergumulan setiap anak-anak-Mu ke dalam penyelenggaraan kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus, dengan mengucap syukur dan memuliakan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu kembali, tetap sehat dan semangat dalam perlindungan Tuhan. Amin.